Silakan, Kak. Kami mengucapkan selamat bertemu dengan kami Jemaat Fisdak dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Baiklah, malam ini Pendeta Muda Tulus Tenggolan yang akan membawakan pelajaran ini. Dan sebelum kita akan mulaikan, kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial yang sudah disiapkan. Kami persilakan. Nanti, terima kasih adik RJ yang sudah membawakan lagu spesial kita pada saat ini dari Colorado. Kita akan segera membuka acara kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pimpinanmu kami telah tiba lagi pada hari ini, hari Minggu, waktu Amerika dengan penuh kesukaan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui pekabaran yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Biarlah Tuhan pekabaran melalui pelajaran sekolah sahabat ini dia dapat bawakan dengan baik dan semua untuk pujian nama-Mu saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua yang mendengarkan acara ini, yang mengikuti dari Zoom maupun dari live stream. Biarlah kami semua Tuhan mendapatkan roh suci dari surga, tuntunan-Mu dari surga, menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami Tuhan yang mendengarkan, dimanapun kami berada, kami memperoleh berkat, dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Pendeta Muda Tulus Nenggolan juga, Engkau kuasai dia dengan roh suci dari surga, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Terima kasih Tuhan, memimpin kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, bahkan semua rencana kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini doa harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih adik Arji yang telah membawakan lagu spesial, yang Arji Sakul yang telah membawakan spesial, yang mengatakan kepada kita semua, Tuhan kita itu tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati segala janji-janjinya. Sepertinya pelajaran sekolah sahabat kita sudah selesai. Namun pada saat ini kita akan melihat bahwa itu memang itulah Tuhan kita itu. Tuhan yang begitu baik, yang tidak pernah lalai, tidak pernah gagal. Kita lihat. Namun kitalah yang gagal, kita yang lalai. Kita yang selalu meninggalkan Dia, bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Kalau kita lihat melarikan diri, judulnya pada malam hari ini, Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Kita menarik sekali di sini. Kata yang pertama, ia melarikan diri. Kalau ada kata melarikan diri, pasti ada kata berikutnya. Dari siapa dia melarikan diri? Padahal kalau kita lihat, Yunus adalah nabi Tuhan. Namun anehnya pada saat ini dia melarikan diri. Dia melarikan diri daripada apa? Daripada Tuhan. Apakah melarikan diri adalah jalan yang terbaik? Kita akan lihat. Ternyata di dalam Alkitab kita lihat. Kita akan lihat. Dari panggilan. Panggilan di dalam Yunus 1 ayat 1 ayat 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikianlah, bangunlah, pergi ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus 1 ayat 1 sampai 2. Ternyata di dalam dunia ini, di dalam Alkitab sering dicatat, bukan hanya Yunus yang lari dari panggilan. Namun pada zaman di dalam perjanjian baru, ada orang yang lari dari panggilan. Nah, kita akan lihat, jika Yunus diutus ke Niniwe, ada orang yang lain dipanggil oleh Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang memanggil. Di dalam Matius 19 ayat 21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu adalah panggilan. Panggilan yang diberikan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe. Panggilan diberikan kepada orang yang kaya, jualah hartamu. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Panggilan kepada Yunus adalah sama panggilan sama yang Yesus berikan kepada orang kaya itu. Jika ingin kamu hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itulah kepada orang miskin. Kenapa panggilan ini sama? Kan berbeda. Ke Niniwe itu menginjil, ini hanya berbagi. Saudara, panggilan ini adalah sama. Kenapa? Karena panggilan ini adalah memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama adalah dan latar belakang yang sama. Latar belakangnya adalah panggilan kepada Yunus dan panggilan kepada orang kaya adalah panggilan kepada orang yang tahu betul siapa itu Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan adalah yang memprovide, yang memberikan semuanya. Dan mereka adalah orang-orang yang melakukan hukum Tuhan. Kalau kita lihat latar belakangnya dalam Matius 19, kita lihat bagaimana orang kaya itu berkata bahwa dia melakukan semua hukum, udah dia lakukan perintahnya. Dan Yunus bukanlah nabi yang sembarangan.
Kalau kita dilihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 Raja-Raja 14 ayat 25 yang saya tidak taruh sini, 2 Raja-Raja 14 ayat 25, dia adalah nabi yang pernah sukses. Dia adalah nabi yang pernah diutus Tuhan. Ini adalah panggilan keduanya. Sebelumnya dia sudah pernah dipanggil dan bekerja dan melakukan tugasnya dengan sukses. Namun pada saat dia menerima panggilan ini, dia di panggilan sebelumnya dia telah menyelesaikannya, dan panggilan ini sikapnya berbeda. Kita lihat apa yang Yunus punya sikap adalah sikap yang sama dilakukan oleh orang kaya itu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, seperti ayat inti tadi, melarikan diri dari ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari hadapan Tuhan. Kenapa harus jauh daripada Tuhan? Dia tahu dia nggak bisa lari daripada Tuhan, tapi dia coba lari. Dia pikir dia bisa lari daripada Tuhan. Sama dengan orang kaya ini, dia tahu siapa Tuhan. Makanya ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergi ya sedih, sebab banyak hartanya. Dia tahu bahwa orang kaya itu tahu apa yang harus dia lakukan sebenarnya. Membagi. Tugasnya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan Yunus tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia coba lari dan orang kaya itu pun coba lari. Pertanyaan, apakah sikap Yunus ini ada di dalam kehidupan kita? Ada. Sama dengan orang kaya dan sama dengan Yunus, kita pun suka bersikap seperti itu. Bertindak yang sama. Pada saat Tuhan memanggil kita untuk bekerja, kita bilang, Tuhan, kita katakan seperti tadi malam, kita tolak dengan segala alasan yang kita miliki. Tuhan, ini bukan saya, ini bukan tugasku, pilih orang lain. Ini adalah sikap panggilan rata-rata umat Tuhan. Pergi. Apa yang menyebabkan kita seringkali menolak panggilan itu? Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seperti bacaan persembahan kita berturut ini. Semuanya intinya, apa yang paling kamu utamakan? Siapa yang jadi first di dalam kehidupan kamu? Yunus kenapa gagal dalam panggilannya? Karena dia mengutamakan dirinya bukan Allah. Dan orang kaya, kenapa dia gagal melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Karena dia mengutamakan dirinya, hartanya daripada Allah. Tuhannya bukanlah Tuhan, melainkan hartanya. Sangat disayangkan. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus hampir dan orang kaya yang bertemu dengan Yesus itu sebuah pelajaran yang sangat baik bagi kita. Kenapa? Mereka semua adalah orang yang sudah hidup sesuai dengan Tuhan punya apa? Hukum. Dan kalau saya dapat katakan pada saat ini adalah hal yang sama yang terjadi dalam anggota gereja Messiah Friendly ke-7. Kenapa? Orang kaya itu melakukan semua perintah Tuhan, 10 hukum. Tapi apa yang Tuhan katakan? Tidak cukup. Pergi, bagikan. Sama dengan Yunus, apakah dia melanggar 10 hukum? Tidak. Tapi pada saat Tuhan suruh pergi, lari dia. Hal yang sama kita. Kenapa itu bisa gagal? Kita bisa saja melakukan 10 hukum, 10 perintah itu kita lakukan. Dengan doktrin kita lakukan. Kita bilang percaya. Tapi kegagalan yang utama adalah pada saat kita tidak menempatkan Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Makanya dalam Matius 6 ayat 3 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesaya 66, carilah Tuhan.
Tuhan yang pertama. Letakkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Kenapa? Ada apa kalau kita meletakkan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita? Ada sebuah panggilan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ini menyatakan letakkan bebanmu di dalam kakiku. Jadikan aku yang terutama di dalam hidupmu. Pikulah kuk yang kupasang. Apa kuk yang pasang? Kita sudah pelajari kuk yang Yesus pasang aja. Nyatakan Kristus di dalam kehidupanmu. Apa yang kau miliki adalah pemberian Tuhan, bukan milikmu. Jika engkau tahu bahwa itu milik Tuhan, pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Andaikan Yunus menyerahkan bebannya di dalam kaki Tuhan, maka dia tidak akan lari, tidak akan ketakutan menghadapi orang-orang di Niniwe. Karena dia tahu betul orang di Niniwe itu adalah orang jahat. Tapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan membuktikan kepadanya. Apakah pada saat dia lari, dia dapat lari dari Tuhan? Dimanapun kita bersembunyi, kita tidak dapat menyembunyikan diri kita dari hadapan Tuhan. Dan pilihan terburuk dalam kehidupan kita bila kita melarikan diri dari hadapan Tuhan. Karena apa? Yang dapat memberikan ketenangan, yang dapat membuat kita memiliki kedamaian, yang memberikan keringanan dalam hidup kita, hanyalah Kristus. Hanyalah Kristus. Tidak ada. Tidak ada yang dapat memberikan kepada kita keringanan, kebebasan, kedamaian, ketenangan. Sebagaimana lagu adik kita RJ tadi katakan. Kita punya Allah, Allah kita itu tidaklah gagal. Allah kita tidak pernah lalai untuk menepati janji. Pertanyaan kita, Allah kita yang tak pernah gagal. Lagu Sion katakan, Yesus tak pernah gagal. Yang masalah, bukanlah Allah kita. Bukanlah Yesus yang sangat mengasihi kita. Kita yang selalu menolak panggilannya. Kita yang selalu menolak panggilannya untuk menaruh beban kita di dalam kakinya. Kita selalu berpikir, saya bisa. Saya sanggup mengatasi setiap masalah kita. Kalau itu kita pikirkan, kita akan sama dengan orang kaya tadi. Kita berpikir dengan melakukan apa yang kita tahu itu dapat bisa menyelamatkan kita. Kita berpikir apa yang kita perbuat itu dapat menyenangkan Tuhan. No. Itu salah. Yang Tuhan mau adalah letakkan beban kita di dalam kakinya. Sebagaimana Maria menaruh bebannya di kaki Yesus. Maka dia dapat menenangkan, meringankan hidupnya. Bagaimana perempuan Maria menaruh kaki rambutnya mengusap kaki Yesus. Dia tahu dia punya beban berat, itu saja berat. Tapi dia taruh di situ. Dia tahu di mana dia letakkan Tuhan di dalam hidupnya. Pada saat dia letakkan, beban itu jadi ringan di dalam hidupnya. Pertanyaan kepada kita. Jika Allah kita tidak gagal, maukah kita meletakkan kaki? Setiap beban masalah kita yang kita hadapi,
sehingga tidak perlu lari seperti Yunus. Itu sangat melelahkan di dalam kehidupan kita. Lari dan lari. Itu tidak akan bisa mendapatkan jawaban dalam kehidupan kita kalau kita lari. Tapi bila kita datang kepada kaki Yesus, kita dapat menemukan jawaban setiap masalah kita. Mungkin ada tambahan. Dari Zoom atau pertanyaan? Bila tidak ada, saya tanya kepada Elisa Siregar, ada tambahan atau pertanyaan? Tidak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada In. Terima kasih. Baiklah. Ada tambahan mungkin? Atau hal-hal yang akan ditanya? Oh ya, Bapak Situmorang, kami Bapak udah persilakan. Ya, sedikit ada tambahan mengenai Yunus ini ya. Kalau kita lihat ya, memang jauh keinginan dia dengan keinginan Tuhan lain. Ya. Yunus maunya apa? Ya maunya apa yang sudah dia ceramahkan bahwa Ninive akan dihancur luluhkan terjadi ya. Dia kecewa, loh saya sudah KKR, katakanlah KKR ya. Saya sudah KKR padahal tidak benar-benar terjadi. Jadi kesal dia. Dia enggak berpikir bahwa sebenarnya nyawa manusia itu apa? Lebih utama daripada ngomongan dia yang tidak jadi ya. Padahal penduduk Ninive ini sudah apa? Sudah bertobat kan? Sudah bertobat karena berpuasa mereka. Jadi di sini maksud saya jadi pelajaran bagi kita. Mari kita buat kemauan kita bersamaan dengan apa? Kehendak Tuhan ya. Jangan maunya kita saja. Karena memang untuk mendapatkan kelegaan itu, kan dikatakan tadi seperti dikatakan dalam buku Matius itu, aku akan memberikan kelegaan kepada. Ya. Bahkan kalau dalam bahasa daerah kami, bukan hanya kelegaan lagi. Dikatakan di situ, Roma hamunan doja jalana sora asau pasona kamu. Yang artinya datang yang letih lesu datang kepada saya supaya saya berikan kesenangan kepada kamu. Ya. Jadi bukan hanya lega, ya bisa aja lega sih ya, tapi kurang begitu menyenangkan atau biasa-biasa saja lah katakan. Tapi kalau dalam bahasa daerah itu dikatakan, aku akan memberikan kesenangan kepada kamu. Jadi kalau kita lihat ini Yunus ini, ya, secara posisi lah dulu kita lihat. Dia menolak, dia apa? Lari ke Tarsis kan? Yang aturan ke timur jadi ke barat. Bagaimana secara posisi? Dia turun ke pelabuhan apa? Makin turun kan posisinya kan? Dari dia beli tiket, masuk dia di kapal, makin turun dan tertidur lagi apa? Di dek kapal itu, makin turun kan posisinya kan? Bukan hanya di situ, dibuang lagi dia karena dia diketahui dia lah rupanya yang bersalah, dibuang lalu dimakan ikan paus itu, dibawa lagi ke dasar laut apa? Makin turun. Tetapi begitu dia bertobat, ya, dia maksud saya berdoa Yunus ini ya, di bawah di dalam dasar laut itu, di perut ikan itu, makin apa? Akhirnya dia naik ya, ikan itu kan pasti bawa dia ke atas kan? Posisinya makin apa? Makin naik kan? Makin naik di bawah ikan ini. Setelah dimuntahkan ke darat, dia apa? Makin naik lagi posisinya. Jadi mari kita buat, saudaraku, kehendak kita bersamaan dengan kehendak apa? Kehendak Tuhan, supaya posisi kita nanti akan semakin naik ya, keadaan kerohanian kita pun semakin naik, dan akhirnya apa?
kita tidak betah lagi di dunia ini, naik lagi sampai kemana? Ke kerajaan surga, di mana di sana kita apa? Kita hidup 1000 tahun dan kemudian tinggal di dunia baru yang tidak ditentukan lagi dengan posisi ya. Karena apa? Karena nanti kita bisa hidup selama-lamanya. Dikatakan kita bisa melawat dari dunia yang satu ke dunia yang lain, ya, karena kita tidak dibatasi ruang dengan apa lagi, dengan waktu. Kalau kita nanti sudah kehidupan yang kekal ya, selama-lamanya saudaraku kita hidup ya. Sekarang umur saya 67 ini. Bagaimana ini nanti saya bisa ke umur 80 ini? Ibu saya dia bertani gizinya biasa-biasa saja bisa 79. Bisa nggak saya ini nanti di atas itu ya? Kadang-kadang saya berpikir begitu kan. Tetapi malah lebih kalau di sorga nanti dan di dunia baru tidak dibatasi lagi dengan waktu dan ruang. Kita akan tinggal bersenang-senang dan hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari mulai dari sekarang kita buat kehendak kita itu, kemauan kita itu apa? Harus sesuai dengan kehendak Allah supaya kita apa? Sampai naik di tempat yang lebih tinggi, yaitu dalam lagu Sion nomor berapa itu? Ada lagu kita kan di tempat yang lebih tinggi. Ini sedikit yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Saudara Pendeta Tulus. Terima kasih. Terima kasih Bapak Oda, semua orang yang telah memberikan tambahannya yang sangat baik, yang mengingatkan kita kembali bahwa pada saat kita meletakkan Tuhan yang terutama, kita menjadikan apa tujuan hidup kita, pikiran kita seselaras dengan kehendak Tuhan, maka kita akan selalu apa? Maka kita punya kehidupan akan semakin, kerohanian kita akan semakin meningkat. Amin. Ya, kita jauh dari lari daripada Tuhan seperti tadi katakan, lari pada saat lari. Sebenarnya tidak pernah kita bisa lari daripada Tuhan karena Tuhan itu begitu luar biasa. Dia selalu ada di sisi kita. Di mana kita pergi kita ada. Dia ada. Dan biarlah ini dapat menjadi tambahan yang baik dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Amin. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain? Bila tidak ada, Baiklah, kalau tidak ada, kita tiba pada kesaksian dan doa. Mungkin ada hal-hal yang kita dapat saksikan untuk kita doakan bersama, kami persilakan. Kami berikan kesempatan kepada yang di Zoom untuk mengutarakan kesaksian yang akan kita doakan bersama-sama. Kami persilakan. Ada? Mungkin yang dari live stream, Dek. Kalau tidak ada yang dari Zoom. Ada silent request dari keluarga Lalaki Senior dan juga dari keluarga Evangel, Kak. Baiklah. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama-sama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggora. mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu kepada kami semua. Pimpinan-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga kami dapat bertemu kembali pada malam hari di Amerika dan pagi hari di Indonesia. Ini semua karena kasih-Mu saja kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami dapat mempelajari firman-Mu yang begitu baik. Di dalam hidup ini ya Tuhan, biarlah kami dapat menyelaraskan tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Sehingga kami apapun yang kami lakukan, itu sudah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan ini hanyalah untuk menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu dan berkat bagi kami semua. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah apa yang kami telah pelajari ini dapat kami hidupkan dan dapat menjadi kekuatan bagi kami semua.
Tuhan, pada saat ini hamba-Mu ingin menyampaikan segala permohonan. Namun terlebih dahulu Engkau mengampuni kami dari segala dosa kami, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan Pendeta Alex Rantu beserta dengan keluarga. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai mereka. Engkau berikan di masa tua mereka kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga mereka dapat terus melayani Tuhan. Mereka dapat terus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menyaksikan, sehingga mereka pun dapat menjadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kausaldia beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berikan khususnya Pendeta Kausaldia ya Tuhan. Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan dari surga. Sehingga dia dapat terus melayani Tuhan, menyaksikan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya. Hamba-Mu juga tak lupa mendoakan Pendeta Stephen Rantu beserta dengan keluarga. Berikan dia juga kesehatan, kekuatan dari surga, hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dapat mengembalakan kami, memimpin kami, menuntun kami untuk terus melayani Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa khususnya untuk Pendeta Rantung pada saat ini yang sedang memimpin KKR Minggu Sembahyang di Rumah Sakit Advent Bandung. Biarlah Engkau memberikan Roh-Mu kepadanya, sehingga dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ini semua dapat menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sakit, seperti Alden Syihotang, Tante Jen Rondonuo, Tante Yeni Poluan. Biarlah Engkau memberikan kesembuhan dari surga, sehingga mereka pun dapat bersuka cita karena pemulihan yang Kau berikan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan keluarga Talume Paroring dalam masa tua mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka pun dapat memperoleh kebahagiaan, sukacita yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Lana Nicole, Evi Angelo, Paula Carpenter, dan juga Opa Oma Lalaki Gerungan, yang dalam hati mereka sedang menyerukan segala permohonan mereka, jeritan hati mereka. Biarlah Engkau dengarkan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu kepada mereka. Pada saat ini juga hamba-Mu mendoakan Bapak Udas Temorang bersama Inang Unda yang telah hadir pada malam hari ini bersama dengan kami. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga mereka terus dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyatakannya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati keluarganya ya Tuhan, berserta seluruh keluarganya. Engkau berkati mereka dengan berkat yang berlimpah, sehingga mereka pun dapat terus menjadi saksi-saksi Tuhan, dan menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh umat Tuhan yang telah bersama-sama dengan kami pada saat ini melalui live stream dan Zoom. Biarlah kasih-Mu beserta dengan kami semua. Engkau berkati kami dengan kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga kami dapat terus melayani Tuhan dan nama Tuhan yang akan kami permuliakan. Kami serahkan doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami yang akan segera kembali di awan-awan. Amin. Amin. Baiklah, acara pada malam hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam jam yang sama waktu New Jersey, dan kita akan membahas lagi pelajaran sekolah Sabat yang lebih mendalam. Dan pada malam besok malam Pendeta Robert Walean akan membawakan firman Tuhan dengan pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih sudah berjasa sama-sama dengan kami Jemaat Fisda. Tuhan selalu memberkati dimanapun kita berada.